Pagi ini bersama dengan Ustadz Solmed kita akan membahas tema tentang kekuatan hati istri. Ya, mungkin ada kisah yang bisa disampaikan Ustadz tentang mungkin teladan-teladan kita terhadap istri-istri Rasul, bagaimana kekuatan istri itu juga bisa membuat jalan suami itu lebih ringan atau lebih berkah. Silakan. Ya, kita ambil contoh misalnya bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Ya. Alaihissalam. Beliau ini seorang ayah juga seorang suami. Sebagai seorang ayah lama menanti anak keturunan. Di usia yang sudah sangat senja, beliau tetap sabar menunggu sampai kemudian lahir sang putra yaitu Ismail. Nah, ibunya adalah Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini juga seorang istri dan juga seorang ibu. Di tengah perjalanan kehidupan, seorang suami itu kan punya tanggung jawab ya. Ya. Baik kepada istri maupun dia ayah kepada anaknya. Ada usaha ikhtiar yang harus dilakukan. Mencari makan, mencari nafkah, mencari pekerjaan. Ya. Mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang bagi anak dan bagi istri. Tapi kondisi saat itu tidak sama dengan hari ini, saat ini. Bagaimana kanan, kiri, depan, belakang, sudah banyak orang, komunikasi di mana saja bisa tersambung. Tapi saat itu betul-betul hutan, tidak ada tanah tandus, kering, bebatuan, padang pasir. Di tengah perjalanan sampai di satu tempat, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail yang masih kecil. Lalu kemudian sebagai seorang ibu, ini anak, ini gimana nih? Kamu cuman kasih saya hanya kurma, kemudian air yang saya nggak tahu sampai kapan ini habis. Ya. Dan kalau udah habis nih bagaimana? Kamu nih mau kemana? Bahasa kitanya begitulah komunikasinya. Nabi Ibrahim jalan aja terus. Kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Di padang pasir yang tandus ini, kami harus apa? Terus saja. Berusaha kuat, bukan karena cuek, berusaha kuat. Ada orang yang begitu berbalik bisa nggak kuat kan? Ya. Menahan rasa begitu dia lihat anak istri, dia bisa balik lagi. Nggak kuat sudah. Nah, beliau melakukan hal yang seperti itu karena manusia biasa juga kan? Begitu ditanya, kamu tinggalkan kami di sini karena perintah Allah apa bukan? Baru belok. Karena Allah. Dengan kesabaran Siti Hajar, kalau kepergianmu adalah perintah dari Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kami di sini. Sekalipun tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, tapi saya yakin Allah tidak akan meninggalkan saya dan anak saya. Dan ternyata terbukti. Seiring berjalan waktu, habis airnya sudah, habis kormanya sudah. Anak nangis nih, Ismail. Balik lagi. Ikhtiar nggak boleh ditinggal. Yeah. Pergi dari satu bukit ke bukit. Yang kita kenal dengan sa'i sekarang. Yeah. Dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Baru kemudian tek. Ismail dengan kakinya. Ya, keluarlah air Zam-Zam. Itu satu peristiwa yang lahir dari pertama kesabaran seorang istri. Kedua, kekuatan seorang istri. Ketiga, tawakal seorang istri. Jadi suami yang hebat itu, kalau boleh dibilang ya, suami yang hebat itu bisa jadi karena kekuatan, kesabaran, ketawakalan istri kita. Sehingga kita jadi hebat. Yeah. Jadi jangan pernah merasa suami, saya hebat karena saya hebat. Enggak. Psikologis istri itu mempengaruhi psikologi kita sebagai seorang suami atau seorang bapak. Ya. Kalau bapak udah takut-takutin, lu mau kemana? Anak lu. Bisa jadi kita mundur. Gue bini lu ya. Lu mau kemana? Nggak bisa kayak begini. Bisa jadi melangkah pun kita takut dan segan. Tapi Siti Hajar adalah satu contoh istri yang memiliki luar biasa dimensi-dimensi kehidupan yang bisa kita contoh. Tawakalnya, ikhtiarnya, sabarnya, bahkan taatnya kepada suami. Ada husnuzon.
Kalau orang kita sekarang gimana dah? Mau kemana lo sebulan? Ya mau cari duit. Lo mau cari bini lagi gue tahu. Langsung disuzonin. Lo jangan bohong lo, pakai mau ninggalin gua sama anak-anak. Udah lo nggak usah pergi, sini aja. Ngapain lo pergi jauh-jauh lo? Merantau sampai 4 bulan, 7 bulan. Pasti lo mau ninggalin gua. Tuh, udah keluar buruk sangkanya. Ya nggak jadi lo tuh laki pergi. Nah, tapi ini sebagai contoh, ada taat kepada Allah. Karena saat itu Nabi Ibrahim bilang, ya ini karena perintah Allah. Yang kedua, ada husnudzon. Ya. Kepada setiap langkah yang suami jalankan dan kerjakan. Ini modal istri, ini kekuatan yang harus ada dalam setiap pribadi seorang istri. Seperti itu, Dak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mustafa. Assalamualaikum Ustadz. Atasan saya menginformasikan kalau perusahaan akan ada PHK besar-besaran. Dan saya masuk dalam list. Ini Pandi ya? Pendi. Pendi. Pensiun dini. Pensiun dini. Oke. Emang ini banyak banget sekarang yang nama belakangnya Pendi ini. Ada tambahan baru ya, Pendi. Iwan mana? Iwan Pendi. Iwan Pendi. Itu, iya. Saya takut cerita ke istri karena istri punya penyakit jantung. Jadi khawatir istri shock. Bagaimana cara memberitahu istri? Kalau kita masih punya cara untuk tidak memberitahu dengan kondisi istri yang seperti itu, lebih baik tidak perlu. Tapi akhirnya kita pura-pura, Ustaz. Pura-pura jauh lebih baik ketika kita merasa kita masih bisa, mungkin maaf, ada tabungan kah? Atau kita masih punya simpanan kah? Atau kita masih punya uang pensiun kah? Yang kita merasa bahwa ini masih bisa menyelamatkan, masih bisa diolah dengan baik. Sehingga pada saat nanti istri tahu, dia tahu setelah gue udah nggak kerja lagi loh, tapi gue udah punya kerjaan baru gitu. Jadi hanya coba tunggu jeda aja. Kan kondisi istrinya tidak sedang baik-baik nih masalahnya nih udah. Daripada kita ngomong langsung benar-benar shock akhirnya istri nggak kuat dan menambah parah, akhirnya uang Pendi tadi malah jadi buat berobat jantung lebih parah kan. Nah lebih baik tahan sejenak sambil berpikir sang suami, siapa tahu kondisi nggak ada yang bisa cegah, Pendi tetap harus dijalankan, ternyata uangnya bisa diolah dalam usaha yang lain. Subhanallah, mudah-mudahan sukses, berhasil di sini ada rezeki baru cerita deh. Tapi kamu gak usah khawatir gak usah khawatir, gak usah takut. Aku udah punya kerjaan baru dari pensiun aku kemarin, misalnya. Ya, kalau misalnya kondisi istri ya baik-baik aja sebenarnya. Tapi ada seorang suami yang memang khawatir gitu. Berita ini membuat suasana rumah jadi nggak enak. Itu gimana sikap seorang istri harusnya menghadapi suami yang memang dia juga bukan dia yang mau di Pendi segala macam. Dah, gimana sikap seorang istri harusnya yang bisa menguatkan suaminya gitu? Ya, biasanya suami istri itu udah makan asam garam kehidupan bareng-bareng. Artinya sudah tahulah karakter istri gimana sih, karakter suami bagaimana sih. Kalau punya masalah dia terbuka nggak? Kalau terbuka istrinya bagaimana responnya, sikapnya, begitupun sebaliknya. Nah kalau istri yang tahu selama ini kalau punya masalah, cerita dan dia biasa aja. Bahkan dia support habis-habisan. Bahkan dia dukung bagaimana supaya kita tetap semangat. Ya jangan gak cerita. Dia marah nanti kalau gak cerita. Kenapa kamu gak cerita? Sejak kapan kamu cerita masalah aku marah? Sejak kapan kamu cerita sesuatu yang bermasalah aku kemudian tidak menerima? Malah jadi marah udah. Ya. Tapi ada istri yang, waduh ini cerita baik aja dia bisa marah. Karena dianggap tumben-tumbenan. Wah model orang begini nih. Mungkin kita bisa ngomong nanti. Tahan waktu cari yang tepat. Kalaupun mau ngomong. Mungkin tahan sejenak. Jangan sekarang. Siapa tahu masih ada harapan di tempat lain. Kita melamar. Atau ada harapan dari uang yang kita terima. Untuk kita mengolah jadi modal. Ya itu balik lagi. Bagaimana sih sikap istri kepada kita selama ini, itu jadi pertimbangan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang kekuatan hati istri. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ustadz silakan ini dinikmati. Buah yang tidak ada satunya.
Buah yang tidak ada satu. Iya. Maksudnya? Mangga 2, nggak ada mangga 1. Ah.